Kan gue udah berkali-kali bilang kan, kita itu memang butuh pemimpin yang punya segudang gagasan. Dan bukan yang biasanya cuma gas-gasan guys. Ya, ini mengenai serah terima tongkat estafet dari Pak Jokowi ke pemimpin masa depan. Yang visioner dong, seperti si rambut putih. Ya nggak? Guys, gue mau cerita nih mengenai si rambut putih. Dalam mengatasi masalah RTLH. Nah, nih Mas Ganjar pada waktu menjabat sebagai gubernur Jateng nih, berupaya guys mengatasi masalah rumah tidak layak huni. Atau disingkat adalah RTLH. Di Provinsi Jateng guys. Nah ini unik nih, melalui pendekatannya gotong royong. Nah, beliau gotong royong menggunakan dana dari provinsi, terus kabupaten atau kota, Basnas, CSR perusahaan, dan para filantropis. Nah, gotong royong ini tidak terbatas juga pada sumber dana aja guys. Tapi sampai nih, dari awal, proses pembangunan pun dilakukan melalui gotong royong antar warga desa. Keren kan? Nah, Mas Ganjar punya solusi yang inovatif menurut gua. Beliau menggunakan konsep gotong royong guys, yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Untuk mengatasi masalah perumahan masyarakat miskin yang sebelumnya nggak layak huni. Dan yang membuat luar biasa adalah Mas Ganjar mampu menjalankan program ini nih secara masif guys. Hingga lebih dari 1 juta rumah beliau perbaiki. Nah, hingga membuat masyarakat Jawa Tengah haru dan sekaligus lega. Nah, kalian udah dengar belum cerita si rambut putih nih dan nenek Patona? Nah, nih gue ceritain secara singkat ya, oke? Jadi gini guys, waktu beliau nih menjabat sebagai gubernur Jateng, si rambut putih punya kebiasaan yang unik guys. Beliau selalu memilih bermalam di rumah warga. Nah, udah jadi kebiasaan setiap kali beliau nih melakukan kunjungan untuk meninjau langsung warganya. Nah, beliau bermalam di rumah kecil, sederhana, tapi di sanalah ia merasakan betapa selalu ada kebahagiaan bila dekat dengan rakyatnya guys. Udah kayak nge-charge aja tuh kalau handphone, iya kan? Nggih, leres-leres Pak. Monggo, monggo. Hati-hati. Mangke, nggih, longgar sangat. Sakniki biar Istirahat, esuk bagus. Nggih, istirahat. Panjangin dapat siapa ya? Kali ini Mas Ganjar bermalam di rumah nenek Patona. Yaitu seorang nenek yang udah tua dan usianya 80 tahun. Nah, dunia kesehariannya nggak lebih guys. Nggak lebih lebar dari sekotak dipan. Sejak nih nenek Patona menderita stroke. Kini sang nenek hanya bisa tidur, makan, dan sholat. Dan semuanya yang beliau lakukan ada di tempat tidurnya. Nah, keadaan nyata ini berasal dari desa Balapulang, Balapulang Wetan, kecamatan Balapulang. Oke? Nah, sejak mendengar informasi dari rakyat nih, si rambut putih segera terenyuh guys. Dengan rasa kepedulian kemanusiaan yang tinggi tuh, dia segera mendatangi rumahnya. Dan bermalam guys, berinteraksi dengan nenek Patona. Mendengar keluh kesah si nenek, rasa kemanusiaannya Mas Ganjar sebagai pemimpin akhirnya tergugah. Lalu Mas Ganjar mengambil inisiatif untuk menggugah masyarakat sekitarnya dengan mengayuh sepeda. Kan biasa kan Mas Ganjar tuh pagi-pagi sepedaan. Nah, si rambut putih ini berkeliling desa Balapulang, Kabupaten Tegal pada 5 Maret 2018 lalu. Apik to. Nggih. Mangke ben niki didandosi nggih. Ben diganti napa enten napa niku? Kasure. Nggih. Mana ya Mas ya? Nggih, putrane mau ndi mau kasure ditoto ya. Ditoto iki dicopoti Mas.
Ya, ini dicopot, nanti ini ditutupkan di atas. Jadi nek udan ora bocor ya yang di sini dikasih kelambu. Ya. Tak tukokke. Ya. Lo tahu nggak apa yang Rambut Putih lakukan? Dengan mengajak masyarakat sekitarnya menolong Nenek Patona, itu aja udah merupakan suatu edukasi yang penting bagi keharmonisan dalam bertetangga, guys. Nah, lalu warga bekerja bakti, memperbaiki dan membersihkan bagian rumah dari Nenek Patona. Kemudian, dia mendapatkan kasur baru demi kenyamanannya. Nah, Mas Ganjar menanggung penggantian plafon dan papan triplek rumah dari Nenek Patona yang udah lubang-lubang, guys. Nah kan, sejauh kepemimpinannya di Jawa Tengah, si Rambut Putih telah banyak mencurahkan dirinya dalam membantu rumah tidak layak huni atau RTLH. Nah, perbaikan RTLH adalah bagian dari komitmen, guys, si Rambut Putih untuk memerangi kemiskinan. Bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan yang nilainya bervariasi antara 12 juta hingga 50 juta rupiah. Nah, program ini dimulai tahun 2016. Dan dalam waktu 6 tahun, Pemprov Jateng telah memperbaiki 1,2 juta rumah warga miskin ya, menjadi layak huni melalui skema gotong royong ini. Nah, ini gue tampilin ya testimoni warga sekitar ya. Terus padha nggih niki jundul iki mawon nggih. Dan padha nggih. Manut mawon to? Oh nggih. Alah nggih pun ngoten Mas gayes malah. Manut niku apik dhewe. Lah nggih. Nggih, parang nggih santen nggih. Matur nuwun ya. Nggih seneng, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Mas, seneng lah. Enten sing bantu. Jadi, gimana menurut lo sepak terjang si Rambut Putih selama beliau menjabat sebagai Gubernur Jateng, guys? Kan gue udah berkali-kali bilang kan, kita itu memang butuh pemimpin yang punya segudang gagasan. Dan bukan yang biasanya cuma gas-gasan, guys. Ya, ini mengenai serah terima tongkat estafet dari Pak Jokowi ke pemimpin masa depan. Yang visioner dong, seperti si Rambut Putih. Ya nggak? Ayo guys, bersatu untuk kelanjutan hasil kerjanya Pak Jokowi. Fokus turun ke akar rumput, ayo kita menangkan calon presiden yang berasal dari kita-kita lah, rakyat biasa. Bersatu untuk Mas Ganjar, jadi presiden dong. Oke? Tetap sama si Rambut Putih yang berasal dari kita-kita, rakyat biasa. Yang paham hati kita, semua rakyat. Yang anti korupsi, itu yang penting loh. Yang tahu kebutuhan kita-kita. Yang mau bekerja keras untuk kita semua lah. Oke? Jangan pilih orang yang bisanya hanya ngemis popularitas, guys, dari seseorang. Ya, dengan harapan popularitas seseorang itu pindah ke dirinya. Oke? Share info ini, video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai ketemu lagi di SPG. Si Paling Ganjar. Ciao!